Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi. Semua karena anugerah Tuhan. Ayam telah berkokok menunjukkan, memberitahu kepada kita bahwa sudah waktunya bangun pagi. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi berkat kita hari ini. Dan kita percaya melalui dengan membaca, menerapkannya, kita dibaharui dari sehari ke sehari di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah pun kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Puji Tuhan, kita sudah membaca satu perikop tentang dosa karena lidah. Bapak Ibu mungkin yang sudah usia 50-60 tahun ke atas pasti tahu lagu Dunia. Lagu yang tren di zaman itu. Yang dinyanyikan oleh
Bruri Pesolima, ya. Ya kira-kira suaranya beginilah. Memang lidah tak bertulang, tak terbakas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja kita kan berjumpa pula. Luar biasa. Memang lidah tidak bertulang. Nah, apa maksudnya memang lidah tak bertulang? Dikatakan bahwa memuji atau memberkati dengan lawan, mengutuk sering diketemukan. Ya, dalam perjanjian lama itu ada kasus tentang Balak dengan Bileam. Ya, Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, tapi Bileam ini justru memberkati. Ya, Bilangan pasal 23. Ya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apa yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhku lah aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi Bileam menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Nah, ini dia. Lalu ayat 29 pasal 24 bilangan itu, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, masalah kutuk mengutuk ini janganlah sampai kita luapkan. Ya, karena lidah tak bertulang ini dalam posisi marah, benci atau apa tidak boleh. Dongkol tak boleh. Nah, di dalam Lukas, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat. Ya. Nah ini perhatikan. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kita pagi hari ini untuk kita terus menjaga lidah. Lidah ini sekalipun salah satu alat bagian dari tubuh kita, tetapi seperti Alkitab tadi menjelaskan, dia bisa berkuasa melakukan, memperkatakan, membicarakan, memikirkan. Nah ini dia. Pagi hari ini melalui pembacaan ini kita mau melakukan firman Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita supaya hidup kita senantiasa seturut dan sekehendak dengan Allah dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.